NU kena tsunami lagi. Beberapa orang anggota NU tiba-tiba pamer di media sosial bahwa mereka sudah bertemu Presiden Israel. Belum juga kita selesai ngomel sama nambang ulama. Ini ditambah lagi kita harus ngomel karena NU. Netanyahu Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berita viral hari ini, Panji Gumilang bebas dan ternyata pondok pesantrennya juga sudah dibuka kembali. Tahun kemarin katanya kan pesantrennya ditutup, tapi tiba-tiba sekarang kok beroperasi lagi. Yang benar ini yang mana? Sulit untuk dipercaya hukum yang ada di negara kita. Kenapa bisa plan seperti ini, bisa tak jelas seperti ini? Hal ini sungguh sangat disayangkan. Kemudian juga ada berita yang viral sekali menjadi pembahasan media sosial yang begitu sangat ramai. 5 pemuda Nahdlatul Ulama berfoto dengan Presiden Israel. Padahal saat ini dunia sedang menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Namun di sisi lain, 5 pemuda yang berasal dari anggota Nahdlatul Ulama Indonesia ini menuai kecaman netizen karena dianggap perilakunya yang berkunjung ke Israel kemudian berfoto dengan Presiden Israel tersebut seolah-olah menyakiti perasaan umat Islam yang ada di Indonesia serta umat Islam yang ada di seluruh dunia. Konon katanya membawa misi perdamaian. Konon katanya ya, hal ini sangat disayangkan. Yang menjadi pertanyaan, untuk pergi ke sana ini butuh biaya banyak, butuh uang banyak. Kalau tidak menghasilkan sesuatu apa-apa, itu kan sesuatu yang konyol ya. Lebih baik uang tersebut disumbangkan untuk saudara kita yang ada di Palestina daripada kalian pergi ke sana kemudian dengan membawa misi perdamaian konon katanya ujung-ujungnya tidak membawa dampak apa-apa, justru membuat nama organisasi Islam Nahdlatul Ulama Indonesia buruk di mata internasional. Meskipun sudah melakukan klarifikasi bahwa 5 pemuda Nahdlatul Ulama ini bukan atas suruhan daripada Ketua PBNU, melainkan katanya kepergian tersebut merupakan inisiatif pribadi masing-masing. Yang benarkah seperti ini? Namun di sisi lain netizen justru seolah-olah tidak percaya. Karena ya tahu sendiri sahabat-sahabatku semua, di tahun yang lalu tak perlu saya jelaskan, untuk masyarakat kita pasti sudah paham. Inilah sebabnya netizen mengecam keras atas tindakan tersebut. Ini sangat-sangat menyakiti perasaan umat Islam yang ada di Indonesia ya. Bagaimana tidak, di saat saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengalami nasib yang begitu sangat menyedihkan, justru kalian berfoto dengan penuh senyum. Ini sangat menyakiti perasaan. Lalu bagaimana tanggapan netizen terkait ini? Langsung kita reaction bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini lagi tidak terulang. Dan tentunya hal ini juga sangat disayangkan. Mudah-mudahan untuk pengurus Ketua PBNU harus melakukan teguran keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh 5 tokoh pemuda NU ini. Hal ini sangat disayangkan jika tidak ditindak dengan secara tegas. Kira-kira seperti itu kalau menurut pendapat saya. Kemarin NU juga viral dengan kasus terkait NU nambang lah, apalah bla bla bla. Belum selesai sampai di situ, ada lagi 5 anggota berulah yang begitu sangat disayangkan. Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. NU kena tsunami lagi. Beberapa orang anggota NU tiba-tiba
pamer di media sosial bahwa mereka sudah bertemu Presiden Israel untuk membicarakan perdamaian. Sontak, gelombang protes datang dari segala penjuru arah mempertanyakan kredibilitas NU dalam membela Palestina karena mau berdiskusi dengan Israel yang tidak mau berdiskusi dengan penduduk Palestina. Di saat banyak negara-negara termasuk PBB yang mengecam kekejaman Israel, NU malah seakan pamer kemesraan. Inilah yang membuat NU kembali digoyang isu negatif yang membuat nama besar dan kehormatan NU semakin merosot di mata publik. Sayang banget, Nahdlatul Ulama sekarang ini tidak mampu lagi menjaga kewibawaan dan kehormatan mereka sendiri. Meski saya juga yakin di dalam tubuhnya NU sendiri banyak orang-orang yang berusaha keras menjaga marwah organisasi tua dan besar ini. Ketika NU sibuk dengan masalah tambang, sibuk dengan masalah etika anggotanya. Di saat itulah banyak tempat ibadah agama lain kembali diserang oleh kelompok garis keras yang usil dengan masalah keimanan seseorang. Ketika Nahdlatul Ulama tercitra sebagai ormas agama yang dekat, bahkan menjadi tangan kekuasaan, disitulah saya merasa khawatir. Kelompok garis keras yang selama hampir 10 tahun ini berhasil dihadang, muncul kembali mereka dengan narasi bahwa NU, musuh utama mereka, ternyata jauh lebih buruk dari anggapan masyarakat selama ini. Dan situasi ini membuat peluang kelompok agama garis keras untuk semakin berkembang karena mereka menunggangi situasi buruk yang melanda nama besar Nahdlatul Ulama sekarang ini. Saya bukan anggota NU. Saya ini orang awam, seorang simpatisan yang punya harapan besar bahwa NU adalah penjaga keamanan negeri dari infiltrasi ideologi yang sangat berbahaya buat negeri ini. Tapi kalau NU tidak mampu menjaga marwahnya sendiri, tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mereka ayomi, tidak mampu mengubah citra mereka yang semakin memburuk akhir-akhir ini, saya khawatir NU pelan-pelan akan kehilangan panggung dan ini membuat mereka semakin lemah ketika berhadapan dengan kelompok agama garis keras yang mulai muncul satu persatu ke permukaan. Belum juga kita selesai ngomel sama nambang ulama, ini ditambah lagi kita harus ngomel karena NU, Netanyahu United. Dan please stop samain kelakuan kalian dengan Gus Dur yang dulu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu jauh berbeda konteksnya. Gue terangkan. Gue kasih konteks dulu ya. Baru-baru ini, 5 sosok muda Nahdien bertemu Presiden Israel langsung di Israel pula. Ingat ya, Israel tuh ada Perdana Menteri, ada Presiden. Beberapa dari mereka adalah pengurus PBNU. Bahkan salah satunya, Zainul Ma'rif, adalah dosen di Univ Nahdlatul Ulama Indonesia. Manusia ini bahkan bisa-bisa bikin postingan IG dan bilang bahwa dirinya adalah filsuf agamawan, bukan demonstran. Kok bisa ya overclaim kayak gitu kayak anak jaksel aja? Dan dia di caption juga nyebutnya adalah konflik Hamas versus Israel. Lu gila, genosida yang berdarah gini masih disebut sebagai konflik, dan Palestina dikerjakan hanya sebagai Hamas. Sakit emang Zionis. Ya tapi sekarang di private, cupu, main doang sama pembunuh, tapi nggak berani debat sama rakyat. PBNU sebenarnya udah bilang bahwa 5 orang ini nggak mewakili organisasi, tapi ya gimana? Kita rakyat udah banyak skeptis sama PBNU. Wong dulu ketum PBNU Gus Yahya pernah ketemu Benjamin Netanyahu kok. Gila kan? Ya yang namanya kader pasti akan ikut ketuanya dong. Dan kenapa gue bilang stop jual-jual nama Gus Dur? Gini, Gus Dur tuh dikenal dulu punya hubungan diplomatik dengan Palestina sekaligus sama Israel. Bahkan dia lakukan jauh sebelum dia menjadi presiden. PM Israel kala itu, Yitzhak Rabin, adalah Perdana Menteri yang lahir dari Partai Buruh. 180 derajat berbeda dari partainya Benjamin Netanyahu. Di zaman Rabin, terjadi Oslo Accord, suatu perjanjian yang paling dekat dengan perdamaian antara Palestina versus dengan Israel. Rabin juga sepakat dengan two-state solution. Itulah alasan Gus Dur setidaknya mau berkompromi untuk diplomasi dengan Israel. Walaupun itu belum cukup sebetulnya, tapi nggak separah itulah. Di sisi yang lain, Benjamin Netanyahu adalah monster. Dia adalah bentuk terburuk pemimpin sayap kanan Zionis Israel. Pembunuh. Bahkan dia bukan hanya tidak sepakat two-state solution,
Dia nampak ingin menggenosida seluruh rakyat Palestina. Bahkan orang dekat Netanyahu lah yang kemudian membunuh Yitzhak Rabin karena tidak sepakat dengan narasi perdamaian dibawa oleh Rabin. Gila kan? Netanyahu ini pure adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Gus Dur pasti najis kalau harus berdiplomasi dengan Israel. Kalau PM-nya adalah Netanyahu, Gus Dur gak akan mau. Jadi lo oknum-oknum Nadien, jangan jual-jual nama Gus Dur terus kalau kalian ternyata hanya makan uang haram dari Zionis. Lagi pula gaya banget sih kalian merasa bisa mempengaruhi Israel hanya berlima itu, dikala presiden-presiden negara lain aja gak didengar sama Israel, PBB aja gak didengar sama Israel, International Criminal Court aja gak didengar sama Israel. Coba sebelum kalian berusaha untuk mengubah pikiran Israel, latihan dulu di Indonesia. Bisa nggak ubah pikiran juga? Kalau bisa gue acungin jempol. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Man of contradiction. Untuk pertemuan Ketua PBNU dengan PM Israel. Kalau sekarang ada 5 pemuda dari Nahdlatul Ulama pergi ke Israel untuk menemui presidennya, nggak perlu dikecam, nggak perlu kemudian ada yang tersinggung. Kenapa? Sebab dulu ketua umum dari organisasi ini, ya tahu semualah, bertemu dengan Netanyahu, menawarkan konsep rahmah. Padahal jelas Israel itu sudah menggenocide warga atau bangsa Palestina. Jadi nggak usah ribut-ribut begitu. Apa yang akan dihukumkan kepada mereka? Wong ketuanya saja melakukan hal seperti itu dulu. Karenanya kemudian hal-hal seperti ini itu sebenarnya sudah harus dikelirkan sejak awal. Jadi pemuda NU ini yang 5 orang itu kan bisa jadi memang meniru ketuanya dulu. Saat ditanyakan bisa jadi dia akan menjawab, loh, bukannya ketua dulu bertemu dengan Netanyahu, maka kami akan bertemu dengan presidennya. Nah, bisa saja tuh alasan seperti ini. Nah, tentu perbuatan-perbuatan seperti ini sangat melukai kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia dan kaum muslimin seluruh dunia secara umum. Bagaimana kemudian kita mengadakan pertemuan bermuka manis, menyampaikan pendapat-pendapat, padahal tidak ada pendapat lagi terhadap orang-orang Israel ini. Memang waktunya untuk kemudian mereka itu harus diperangi. Begitu seharusnya. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi sekarang. Kalau ada 5 orang, ini kan cuma 5 orang. Dulu yang bertemu dengan Netanyahu, ketuanya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan lagi sudah. Makanya ini, apa yang dilakukan mereka itu benar-benar melukai kami. Sebagai kaum muslimin. Khususnya yang ada di Indonesia ini. Dan tentu kami tidak terima. Di saat saudara kami dihancurkan di sana, tiba-tiba ada sekelompok manusia makhluk yang kemudian bermuka manis kepada penjajah itu. Padahal di konstitusi kita sudah dinyatakan jelas bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dari dunia ini, dari muka bumi ini. Tidak boleh ada namanya penjajahan itu. Di negeri manapun. Dan bahkan kalau perlu kita harus berkontribusi untuk menghapuskan yang namanya penjajahan itu. Saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka. Hal ini memang sangat disayangkan di saat seluruh negara yang ada di dunia menyatakan untuk kemerdekaan Palestina, untuk segera Palestina diakui sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari penjahat,
penjajahan. Namun di sisi lain kok ada sih orang-orang kita, 5 pemuda daripada organisasi Nahdlatul Ulama Indonesia pergi ke sana dengan konon katanya membawa misi perdamaian. PBB saja itu tidak bisa berbuat apa-apa loh. Apalagi 5 pemuda yang kalau dari segi pandangan saya ini, mereka ya tidak akan membawa hasil apa-apa, justru membawa hasil nama buruk Nahdlatul Ulama Indonesia di mata masyarakat dunia serta di mata masyarakat Indonesia. Hal ini sangat disayangkan meskipun Ketua PBNU sudah melakukan klarifikasi, bukan utusan dari PBNU melainkan mereka sendiri yang datang dan dengan kepentingan pribadi masing-masing mereka. Hal ini sangat disayangkannya. 5 cendekiawan ini bukan orang, istilahnya bukan orang biasa-biasa ya. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi staf di beberapa daerah pemerintahan. Harusnya mendapatkan sanksi yang luar biasa. Ini sangat melukai perasaan umat muslim yang ada di seluruh dunia dan juga umat muslim yang ada di Indonesia. Saya kira infonya cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan serta memberikan informasi. Inilah berita update terviral hari ini. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.